Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita ketemu lagi. Anda bertemu kembali dengan saya, Saprudin Itur. Kali ini saya akan bercerita satu kisah yang sangat kadang-kadang disebut mengerikan, oke, mengenaskan, oke, tapi juga sangat mengerikan. Karena kebetulan kita ceritakan ini pasti malam hari begitu. Dan kita juga mendengarkan suara kodok dan suara kokok ayam di malam hari. Ya, saya akan bercerita masalah hantu kuyang. Kalau dihubung-hubungkan dengan sebuah kecamatan di Teluk Bayur, itu ada sebuah sungai yang namanya Sungai Kuyang. Sungai Kuyang itu dikenal sejak dulu. Kenapa menjadi namanya Sungai Kuyang? Karena pada masa-masa tertentu, masih sepi dulu, sungai itu belum punya nama. Dan orang hanya tinggal di sebagian kota Teluk Bayur saja, tidak sampai ke lokasi Sungai Kuyang itu karena orang-orang pada takut, tidak berani mendekat ke sana. Orang-orang naik perahu juga agak ngeri kalau melewati dekat itu, dan mereka selalu terbetik dalam hati, ini Sungai Kuyang nih, harus kita hati-hati. Begitu. Kenapa Sungai Kuyang? Karena hampir setiap pagi menjelang subuh, begitu ya, menjelang subuh, kuyang yang berbentuk seperti cahaya bola api pijar menyala-nyala terbang di atas awan, di atas ketinggian, di atas langit, terbang itu budak berpijar, itu selalu turunnya di daerah sungai itu. Hampir setiap pagi, terutama pada malam-malam Kamis dan malam Jumat, sering ada yang bercahaya seperti itu, kemudian turun di situ. Nah, orang-orang menyebutnya itu adalah kuyang atau hantu kuyang. Maka otomatis lama-kelamaan nama sungai kecil itu, sungai masuk ke dalam anak Sungai Segah di wilayah Teluk Bayur, kemudian hari terkenal lah namanya dengan nama Sungai Kuyang. Ternyata zaman itu memang masih banyak yang namanya kuyang. Kuyang atau hantu kuyang ini kebanyakan bukan kajian, bukan ilmu, tetapi kebanyakan memang awalnya itu dikaji, dipelajari. Tetapi begitu masuk ke tubuh orang, merasuk menjadi kuyang, maka otomatis ketika dia mau meninggal nanti atau mau mati, mau meninggal, itu kesulitan meninggal. Kenapa? Harus ada keturunannya, anaknya, cucunya, atau keluarganya yang rela mengambil kajian kuyang itu. Nah, begitu diambil, dan dialah kemudian menjadi kuyang berikutnya, barulah si orang yang menjadi hantu kuyang itu bisa meninggal. Kadang-kadang sampai kurus kering dan sakit bertahun-tahun begitu, sudah parah. Kadang-kadang bagian belakangnya sudah sampai mohon maaf, busuk begitu, berbau, tetapi tidak mati-mati. Begitu diambil oleh keluarganya atau keturunannya atau anaknya atau siapa saja yang ambil, tapi lingkup keluarganya, maka tidak lama
orang tersebut segera meninggal karena memang usianya juga tua gitu ya. Kemudian tanda-tanda orang yang menjadi kuyang, biasanya orangnya kurus, tinggi, dan kalau dia jalan suka menunduk, kemudian ya suka menunduk, tangannya kadang-kadang ke belakang gitu. Tangannya disimpan di belakang begitu, keduanya sambil menunduk, dan orangnya tidak banyak bicara, seperlunya saja. Kalau ditanya dia ngomong, kalau tidak dia tidak bicara. Kemudian biasanya di lehernya itu dililit kemben, dililit begitu ya, dililit kemben atau dililit dengan sarung, karena dia khawatir lehernya kelihatan. Karena biasanya si kuyang, orang yang jadi hantu kuyang itu, di bagian lehernya ini ada macam bercak-bercak seperti bekas terpisah, nanti masuk lagi terpisah, masuk lagi terpisah. Jadi ada goresan, bercakan ketika lehernya ini lepas dari tubuhnya bersama dengan beberapa organ tubuhnya terbang keluar mencari mangsa. Itu tanda-tanda orangnya gitu ya. Jadi kurus gitu, karena biasanya malam jarang tidur, dia jarang tidur karena harus kesana kemari, gelisah, ingin mendatangi, walaupun kadang-kadang hatinya bertolakan, dia tidak mau melakukan itu. Dia tidak mau melakukan mengisap darah orang yang melahirkan, atau mengisap darah orang yang sakit muntah berak, muntah ber yang berlebihan, kan terakhirnya darah yang keluar, diisapnya itu. Nah kalau diisapnya maka akan mati, meninggal. Dia bertolakan, tidak mau, tapi alasannya karena memang itu kewajiban dia untuk mendapatkan darah supaya badannya menjadi segar, supaya sehat lagi, karena dia seperti sakit, seperti lemas gitu. Dia harus akhirnya yang mau tidak mau dan keluar dari tubuhnya mencari mangsa itu. Nah, tetapi uniknya kuyang gitu, tidak hanya yang terbang dan keluar dari tubuhnya terbang ke atas gitu, berputar-putar mencari mangsa, mencari tujuan yang bisa dia dapatkan, dia hisap. Tetapi dia juga bisa menyerupai sesuatu. Yang paling sering dia menyerupa itu menjadi kucing atau menjadi anjing. Kenapa? Karena kucing, kalau menjadi kucing kan mudah untuk masuk ke rumah orang yang lagi sakit muntah berak. Kemudian dia juga mudah melihat orang yang sudah hamil besar, kapan harus melahirkan. Kalau biasanya yang non muslim, dia datang dengan anjing, jadi anjing, karena tidak dicurigai kalau anjing, seperti anjing-anjing yang ada dipelihara di sekitar mereka. Dia masuk, dia datang, kemudian dia mendengar kabar dan sebagainya. Bahkan yang lebih unik lagi, dia bisa menyerupai serupa orang lain. Contohnya begini, ketika ada seorang mau melahirkan, tiba-tiba melahirkan, memanggil bidan. Ketika memanggil bidan, ada orang yang menyerupai sama dengan bidan yang biasa dipanggil oleh orang kebanyakan. Nah dia dipanggil lah, padahal itu bukan bidan, itu adalah si hantu kuyang yang menjadi kuyang. Begitu dia dipanggil, dia akan datang segera, persis seperti bidan itu. Padahal bidan sebenarnya tidak tahu, dia mungkin ada di rumah atau mungkin ada di tempat lain gitu, membantu orang lain. Ini bidan kampung loh ya, bukan bidan yang sekarang, yang bidan sudah sekolah, bukan. Bidan desa atau bidan kampung yang memang bidan khusus membantu orang melahirkan atau mengurut tubuh orang. Menyerupai begitu, maka dia masuklah dengan nyaman. Ketika sampai di dalam di rumah, maka otomatis dia membantu proses kelahiran itu. Begitu lahir bayi, maka terangsanglah orang itu untuk mengisap darah
walaupun dia bertahan tidak, tapi dia tidak mampu. Karena dia harus melakukan itu. Macam kewajiban buat dia. Akhirnya dia isaplah darah si wanita yang baru melahirkan, ibu yang melahirkan itu. Apabila sudah banyak darah yang dia isap, maka lemaslah orang itu. Tapi lemasnya hebatnya begini, begitu si bidan itu pulang, jadi sudah dibantu kelahiran anaknya apa sebagainya gitu, sudah dirawat, sudah dipotong pusarnya dan sebagainya. Kemudian begitu dia pulang, tidak lama maka si ibu yang melahirkan tadi langsung lemas, langsung pingsan, langsung tidak berdaya, dan kemudian meninggal karena kehabisan darah yang dihisap terlalu banyak keluar. Janganlah, saya bercerita aja kok. Ya, karena ini malam hari. Ya, saya lanjutkan. Jadi tadi sudah jadi anjing bisa, jadi kucing bisa, ini manusia bisa. Kemudian tanda-tandanya sudah kita ketahui. Kemudian biasanya rumah pemilik hantu kuyang pada zaman dulu itu rumahnya kan rumah-rumah kayu, rumah-rumah panggung. Ada namanya dinding layar. Dinding layar bagian depan ditutup, begitu tutup, atasnya dinding layar dekat atap itu. Tapi dinding layar bagian belakang tidak. Nah, tujuannya adalah dinding layar yang tidak tertutup di atas itu tempat dia terbang keluar dan masuk. Malam kira-kira jam 9, jam 10 malam dia keluar. Kemudian dia masuk lagi ke situ. Ketika dia keluar, konon ada yang menceritakan bahwasanya tubuhnya tinggal di tempat yang disebut dengan penggantungan tadi. Tubuhnya tinggal di sana, kemudian hanya kepala dan organ tubuh tertentu yang dibawa terbang, menyerupai seperti lampu pijar atau api menyala pijar. Nah, ketika orang berusaha untuk membunuhnya, konon ketika itu maka orang berusaha untuk masuk ke dalam rumahnya, kemudian ditancapilah di lehernya itu beberapa bulu landak. Bulu landak itu kan panjang seperti tancap. Begitu dia kembali, tetap bisa kembali, tapi dalam keadaan sakit. Kemudian dia sakit dan meninggal, mati. Tetapi ada juga yang menceritakan bahwasanya dia tidak terpisah, hanya gaibnya saja. Orangnya tidak kemana-mana, orangnya tidak ada di rumah, dan bentuk tubuhnya seperti biasa, tetapi bagian kepalanya terbang. Ada saja yang nyenggol-nyenggol seperti ini. Terus, janganlah. Aku hanya bercerita, mohon izin, bercerita saja. Ya, aduh merinding. Jadi tubuhnya seperti biasa, tidak kemana-mana, tapi gaibnya yang keluar, dan kemudian mencari mangsa. Dua versi ini bersinggungan yang berbeda, tapi yang lebih kuat menceritakan bahwasanya terpisah, kepalanya keluar. Kemudian dia mencari mangsa ya seperti biasa, terbang sana kemari. Kemudian kalau dia ada tahu di daerah itu ada orang yang mau melahirkan, dia akan coba untuk bergerak di sekitar itu, kemudian turun mendekati. Begitu lengah, dia akan sedot darah. Beda dengan waktu dia menjadi dukun atau proses kelahiran sudah selesai, baru dia isap. Tetapi kalau dia mencari saat malam hari, itu dia akan isap kapan saja, di mana ada peluang dia akan isap, dan dia gaib, tidak kelihatan, hanya di atas saja waktu terbang kelihatan. Begitu dia mendekat dan masuk tidak kelihatan, dia bersama-sama di situ masuk ke dalamnya. Begitu ada yang sakit muntah berak, begitu orang itu sudah tidak ketahan lagi gitu ya. Kalau dulu kan rumah jambannya kan di sungai, dia orang berak, orang mencuci dan sebagainya kan di sungai. Nah, tapi di dapur bisa tempat buang air kecil
kalau terpaksa harus buang air besar ya jatuh ke pecerenan, ke tempat kotoran itu. Dia ada di sana, kemudian dia mengaduk-aduk pecerenan itu, kadang-kadang dimakan dan minumnya air kotoran itu untuk memuaskan perasaan dia. Kemudian ketika orang itu sudah tidak tahan dan badannya sudah lemas, yang dikeluarkan kotoran itu kotornya tidak banyak, tapi darah yang keluar, maka saat itulah dia isap dari bawah. Dan kemudian orang itu pingsan. Akhirnya meninggal. Lepaskan kehabisan cairan dan darah. Itu prosesnya. Nah, dari ini semua, maka yang terjadi adalah orang-orang selalu ketakutan, selalu ngeri, kalau tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mereka khawatir ketika ada yang sakit dan ketika ada yang mau melahirkan, kuyang datang. Ada cara yang terbaik ternyata. Karena rumah-rumah dulu, rumah-rumah panggung, rumahnya tinggi-tinggi gitu kan. Mereka begitu sudah hamil besar atau ada yang sakit, mereka biasanya di bawah rumahnya membuat api, buat api unggun. Api, asapnya kemana-mana. Asap itu fungsinya sekaligus untuk mengusir nyamuk. Ternyata api dan asap itu bisa mengusir roh-roh jahat yang tidak baik, termasuklah kuyang. Ternyata tidak berani, karena dia kalau terbang berbentuk seperti api, maka dia tidak akan berani mendekat yang berbentuk seperti api. Itu ternyata. Selain itu ada kalau di Muslim membaca macam-macam begitu, baca Fatihah, baca ayat kursi dan sebagainya, itu upaya untuk mengusir roh-roh jahat atau kuyang. Kalau di agama-agama lain mungkin dengan cara-cara doa-doa mereka. Itu hantu kuyang yang kita ketahui. Kuyang ini juga dikenal di tempat-tempat lain. Kalau di Bali mungkin namanya leak ya. Kalau di Sulawesi dikenal dengan popok, yang terbang seperti pijaran api. Bahkan konon katanya di sana juga lebih seru begitu. Tapi juga disebut dengan di sini disebut juga dengan pajak atau peninggalan yang memang dikenal. Itulah sekilas tentang hantu kuyang yang memang sampai hari ini konon katanya masih ada. Dan ya, kadang-kadang saya juga pernah melihat ya berbentuk seperti bola-bola api itu terbang. Berbeda dengan bola-bola api yang datang dari langit, itu kan gitu. Kalau ini tidak, dia di bawah, lebih rendah daripada itu, terbang begitu. Tidak secepat terbangnya yang benda-benda pijar dari langit. Hantu kuyang mereka biasanya di desa-desa, karena masih ada keturunan-keturunan yang dulu pernah menjadi hantu kuyang karena tidak bisa mati dan diambil oleh keluarganya, maka keluarganya itu pun menjadi hantu kuyang. Walaupun orang keluarganya itu mengambil hanya karena niat baik menolong agar keluarganya atau si pulang itu segera meninggal, tidak menyiksa dirinya. Tidak ada niatan untuk menjadi kuyang, tapi begitu dia ambil, maka otomatis dia akan menjadi kuyang seperti kuyang sebelumnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat cerita ini untuk kita semua. Hantu kuyang.